Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Sidik, NIM 2115040091, jurusan pengantar psikologi, dosen pengampu Dr. Zafami Sos MA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang dendam. Dendam merupakan suatu kondisi di mana kita menginginkan orang lain yang melakukan suatu kesalahan kepada kita dan menerima balasan dari kesalahannya. Balas dendam tidak menyelesaikan masalah. Mungkin balas dendam dilakukan untuk menenangkan hati. Namun justru balas dendam dapat membuat rasa marah semakin mendalam. Individu yang tidak dikuasai amarah sehingga mampu meredam niat balas dendam, tidak menganggap persoalan tersebut sebagai sesuatu yang besar. Jadi orang seperti ini lebih mudah melupakan menyudahi masalahnya. Namun orang-orang yang balas dendam tidak dapat melupakan masalah yang terjadi. Mereka terus-menerus memikirkannya. Akibatnya bukannya menyelesaikan masalah, balas dendam justru membuat luka lama yang seharusnya bisa ditutup dan disembuhkan. Menurut Wikipedia, balas dendam didefinisikan sebagai tindakan melakukan tindakan berbahaya terhadap seseorang atau kelompok sebagai tanggapan terhadap keluhan baik itu nyata atau dirasakan. Dapat disimpulkan bahwa dendam merupakan sakit hati yang sangat mendalam dan sulit untuk dilupakan, sehingga seseorang ingin membalas sakit hatinya kepada si pelaku. Faktor-faktor yang membuat seseorang merasa dendam yaitu: 1. Iri hati. 2. Adanya masalah yang tidak terselesaikan. 3. Adanya suatu kecemburuan. 4. Munculnya sikap di dalam diri untuk bersaing dengan orang lain. 5. Bersikap sombong. Berikut tanda-tanda sikap dendam. 1. Marah saat melihat orang yang ia merasa dendam kepadanya. Biasanya orang yang dendam akan merasa sangat marah ketika melihat orang yang ia dendami. 2. Berusaha menjelekkan atau menghancurkan orang yang ia dendam. Perasaan dendam akan mendorong seseorang untuk menghancurkan orang yang ia dendam. 3. Tidak merasa nyaman dengan keadaan jiwanya sebelum masalahnya terselesaikan. Baiklah, di sini ada beberapa akibat dari sikap dendam. 1. Hidup tidak tenang. Tekanan batin antara kemarahan dan kekecewaan yang terpendam akan membuat perasaan tidak nyaman. Hal tersebut akan terus menyiksa sampai dendam dapat tersalurkan. 2. Membuat pelaku tergoda untuk melakukan perbuatan yang melampaui batas. Dendam dapat menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan terkutuk dan melampaui batas. Ia dapat berbuat jahat dari menghina, memukuli orang tersebut, dan yang lain-lain. Hal tersebut ia lakukan karena dorongan nafsu dendam yang berserang dalam hatinya. Berikut ada beberapa cara menghindari sikap dendam. 1. Melakukan introspeksi diri. Introspeksi diri merupakan hal yang penting sebelum menyalahkan orang lain. 2. Melapangkan hati dan memaafkan orang lain. Lapangkan hati suasana agar hidup menjadi lebih tentram. 3. Menyambung silaturahmi. Berusahalah untuk selalu menyambung silaturahmi dengan siapapun, termasuk orang yang membuat kita marah, kecewa, atau menyakiti kita. 4. Cari tahu fakta yang ada. Sebelum memutuskan untuk balas dendam, cari tahu terlebih dahulu mengenai fakta yang sesungguhnya. Bisa jadi semua itu miskomunikasi, salah pengertian, atau memang merupakan masalah yang sangat sulit untuk diselesaikan. 5. Curhat dan konsultasi pada orang yang tepat. Jadi, menurut saya, sumber terjadinya dendam yaitu suatu kesalahan atau perbuatan yang terjadi di masa lampau dan tidak dimaafkan sampai rasa kesalahan tersebut terbalaskan. Barulah si pelaku akan merasakan suatu ketenangan. Namun, balas dendam tidak dianjurkan dan itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Sebaiknya kita memperbanyak pendekatan diri kepada Allah seperti sholat, zikir, dan amalan-amalan yang lainnya, supaya
hidup lebih tenang dan lebih damai, dan terhindar dari sikap dendam.